Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di manapun berada, para penonton Monogram Production yang selalu setia menonton channel ini. Jikalau ada notifikasi dan langsung nonton ya. Ya, balik lagi dengan saya Sodobono di channel Monogram Production dengan segmen Sodobono berbicara. Ya, apa kabar teman-teman semua, para penjaga alam di mana berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kebetulan sekali lagi memang saya tuh bisanya tuh kalau mau syuting ya, atau mau membuat konten itu ya begini di jam-jam orang mau sahur ya, karena memang kebetulan apa yang saya lakukan itu ya lowongnya di jam-jam segini teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada suara dari masjid yang lagi bangunin sahur ya mohon dimaklumin ya, nggak apa-apa ya, nggak terlalu berisikan ya. Oke, baik. Nah, mungkin sudah sekitar 4 harian ya saya tidak mengupload video lagi terkait perkembangan kasus Jalan Cagak Subang. Nah, teman-teman sekalian, melihat ada beberapa video dari youtuber juga ya, youtuber yang mengawal kasus Subang. Kemudian saya juga flashback kembali mengingat kejadian-kejadian di awal-awal kasus Subang ya. Bagaimana kasus ini berjalan, bagaimana rumitnya kasus Jalan Cagak Subang ini, kemudian sampai akhirnya kepada adanya pengakuan ya, kemudian menyerahkan diri dari Ramdhanu dan ditangkapnya kedua tersangka lainnya ya, yaitu Pak Yosep dan Ramdhanu, kemudian berlanjut kepada penangkapan dari Abi Aulia. Dan kalau kita tahu bahwa 2 orang pelaku sudah ditahan, yaitu Pak Yosep dengan Ramdhanu. Nah, cuma yang masih menarik adalah drama dalam kasus Jalan Cagak Subang ini, dan ternyata masih berlanjut ya, karena memang masih menyisakan, menurut saya ada 2 tersangka lain, dan ada beberapa menurut saya yang mungkin juga terlibat dalam kasus Jalan Cagak Subang ini. Jadi ibarat episode Andin ini yang ke-10 ya, yang season 10 season 10 drama dari kasus Jalan Cagak Subang ini, dan masih berlanjut teman-teman. Nah, kalau misalnya saya ingin mengomentari beberapa video, saya tidak bisa menyebutkan video yang mana, mungkin teman-teman juga bisa tahu ya, atau sudah ada yang nonton juga ya, terkait katanya ada pelaku sebenarnya, kemudian ada judul dalang sudah ketar-ketir gitu ya, kemudian ada lagi sebentar lagi terbongkar sebongkar-bongkarnya lah gitu ya, kemudian ada lagi bahwa Pak Yosep pernah mengatakan hal ini ya, ada hal-hal yang sekiranya itu akhirnya bernarasi bahwa ada dalang sebenarnya yang belum tertangkap dalam kasus Jalan Cagak Subang gitu. Kan seolah-olah begitu, ada dalang sebenarnya, ada pelaku sebenarnya ya, ada hal yang lain sebenarnya dalam kasus Subang ini yang tertuju bahwa para tersangka sekarang adalah sebuah kesalahan, salah tangkap, salah orang, dikorbankan, bla 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 dan macam-macam sebagainya ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian akhirnya bernarasi ada pelaku sebenarnya, pelaku yang memang tidak tersentuh, bahwa OOJ ini masih melindungi tersangka sebenarnya, licinnya atau cerdiknya dalang dalam kasus Jalan Cagak Subang ini yang belum tertangkap,
dengan berbagai cara mereka menghindari, dengan berbagai intrik, berbagai trik ya. Kemudian seolah-olah memegang para pihak kepolisian gitu ya, oknum-oknum pihak kepolisian ya, yang tadi saya bilang itu adalah OOJ, dilindungi oleh OOJ, akhirnya tidak tersentuh. Kan narasi-narasi itu muncul ya setelah tertangkapnya Abi, bahkan juga sebelum atau setelah putusan persidangan banyak narasi-narasi ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu, tak sebutin isu 400 juta, isu ada apa istilahnya itu, ada orang punya kepentingan lain, dalangnya belum tertangkap. Isu lagi mengatakan bahwa istilahnya itu ada yang dikorbankan, ada yang disuruh mengaku, kemudian pelaku adalah pendek kekar, masih keluarga satu darah dengan Pak Yosep. Ya, narasi-narasi itu terus muncul dan muncul, teman-teman. Kalau saya pribadi ya, menilainya bahwa kasus ini dari awal pun sudah terbongkar sebenarnya. Tapi pandainya para pelaku, pandainya orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, sehingga kasus ini akhirnya terbungkam kembali. Padahal di awal-awal sudah jelas ada pengakuan dari Ramdhanu. Ya. Kemudian ya, coba kita dengarkan dulu ya, ada statement dari keluarga besar ya, atau statement dari anaknya Pak Yosep terkait hal tersebut ya. Dan juga sudah pernah tayang ya di channelnya sahabat saya juga ya, di channel Bang Freddy ya, tentang statement ini. Tapi sebenarnya statement ini ada di televisi sebenarnya, di acara televisi. Boleh buat mengingatkan saja, simak berikut. Betul atau tidak? Kami butuh konfirmasi ini. Katanya 2 tahun yang lalu juga Danu sempat mengakui perbuatannya. Betul, itu sudah mengakui. Ini banyak yang menyaksikan. Dia mengakui kepada siapa? Polisian. Pokoknya itu ada banyakan orang di video sama penyidik. Jadi waktu itu kan ada AA di sini. Di sana ada itu maksudnya Yoris? Ya, oke. Yoris. Terus di depan itu ada, dalam satu ruangan ya itu ya. Di depan itu ada istri saya, ada kakaknya mama yang Itu saksi-saksi lah ya. iya. Terus itu Danu, ada Danu. Terus di sini ada penyidik. Oke. Di belakang juga penyidik juga ya. Di video lah. Nah, pas waktu itu Danu itu nangis sambil memberikan keterangan kronologi itu Kepada siapa? semua yang ada di ruangan. Apa yang disampaikan? Ya pokoknya tentang kejadian yang pokoknya yang menyatakan pelakunya itu Si A, si B, si C, si ya yang D. itu ya. Tapi apakah bukti video itu masih disimpan oleh Mas Pastilah. Yoris sampai sekarang? Berarti Mas Oh Yoris itu disimpan sama penyidik ya. Oke. Oh, berarti Mas Yoris nggak punya ya? Iya. Mbak Leni, sebagai kuasa hukum, kenapa ketika sudah ada pengakuan 2 tahun yang lalu yang keluar langsung dari mulutnya Danu, tapi tidak ada reaksi, kemudian dibiarkan Ya. seperti status quo dalam tanda kutip 2 tahun ini, baru akhirnya ketika dia memberikan pernyataan kedua bahwa dia adalah pelakunya, kemudian bergerak kembali. Karena saat itu Danu menolak untuk tanda tangan dalam BAP, dicabut. Oke. Jadi keterangannya dicabut. Jadi polisi kan tidak bisa juga kalau keterangan dicabut, kecuali polisi itu menemukan istilahnya bukti yang istilahnya lengkap ya, alat bukti lengkap, jadi tanpa pengakuan pun tidak perlu. Oke, kenapa sampai akhirnya Danu mencabut laporannya atau BAP-nya saat itu? Ya jadi katanya bilangnya dia masih dalam kebingungan ya gitu, dalam kebingungan gitu. Cuman yang saya sangat sayangkan kenapa tidak menggali lagi gitu polisi di Polres dan di Polsek ini ya, tidak harusnya digali lebih dalam lagi, akhirnya dilimpahkan ke Polda gitu. Oke, baik. Nah, dari situ kan kita juga bisa melihat ya bahwa ternyata sudah ada pengakuan dari awal, walaupun itu disaksikan oleh keluarga dari almarhumah Ibu Tuti ya. Katanya di situ ada Wawa juga dan ada Yoris dan sebagainya ya. Bahwa Danu sudah sempat mengaku, cuma bahasanya itu mungkin bukan kebingungan ya. Bahasanya mungkin bukan kebingungan atau keraguan, bukan ya. Mungkin bahasanya adalah ketakutan. Ketakutan yang sering dikatakan Ramdhanu ya, setelah
kejadian atau ketakutan yang memang disampaikan Ramdhanu kepada ahli psikologi forensik dan sebagainya itu disampaikan juga di dalam persidangan. Ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh Ramdhanu terkait hal tersebut, ya, terkait kejadian dan keterlibatannya. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa kasus ini sudah terbongkar sebenarnya dari awal, ya. Tapi pandainya mereka bermain, pandainya mereka membuat situasi menjadi kacau. Begitu juga ditambah dengan keikutsertaan oknum-oknum, ya. Bahkan ya maaf ya, ini pendapat saya aja ya. Bahkan yang kita tahu bahwa keluarga Pak Yosef juga ada juga yang oknum polisi juga, ya. Sudah gitu juga keluarga Pak Yosef juga ada yang bisa dibilang ya orang lah, tokoh ya di Subang itu, ya. Dia juga bekerja di instansi pemerintah juga, ya. Udah gitu Pak Yosef juga aktif di dalam partai, LSM dan sebagainya, ya. Menambah penafsiran kita, pendapat kita bahwa Pak Yosef dan keluarganya itu bukan orang sembarangan, ya, bukan orang sembarangan, benar nggak, ya? Saya melihat ya begini. Kemudian akhirnya dengan adanya sampai adanya bukan kesaksian statement dari Yoris di salah satu televisi itu akhirnya digoreng kembali seolah-olah dialah yang menyeting gitu. Ya, seolah-olah Yoris ini mengada-ngada atau bahasanya itu dia yang mengetahui segalanya gitu tentang kasus ini. Tapi kan dalam persidangan sudah jelas, ya. Dalam persidangan di mana saksi juga melihat tersangka-tersangka di jam-jam krusial, ditambah kesaksian dari Ramdhanu, ya, menceritakan sedetail-detailnya kejadian. Dan kemudian pengakuan itu sudah dilakukan di awal. Ya, Ramdhanu sudah mengetahui siapa-siapa para tersangka. Dan yang dikatakan itu ya sekarang saat dia mengaku itu ya itu dia sama aja. Dari awal dan saat dia pengakuan itu aja yang disebutkan. Siapa-siapa para tersangka yang terlibat. Cuma di awal Ramdhanu bilangnya melihat. Ya, melihat, mengetahui. Tidak terlibat. Dia tidak mengatakan terlibat tapi melihat. Dari awal sudah terbongkar, teman-teman. Dari awal sudah terbongkar dari awal. Cuma sekali lagi, kekuatan mereka untuk membungkam dan menutup kasus ini itu adalah masalahnya. Itu yang membuat kasus ini semakin sulit diungkap. Ya, sudah dipastikan keterlibatan oknum ini yang paling besar dalam kasus ini, teman-teman sekalian. Ya. Saya itu melihat narasi-narasi seolah-olah ada pelaku sebenarnya, ada dalang dan sebagainya. Saya tuh melihatnya apa ya? Narasi-narasi itu sudah muncul, teman-teman. Siapa yang membuatnya? Para tersangka. Narasi-narasi itu sudah muncul di awal-awal kejadian. Narasi pelaku tunggal, narasi pelaku adalah orang-orang yayasan, narasi pelaku adalah saya sebut aja langsung ya, mengarah kepada Yoris. Itu tuh dari awal-awal kasus Subang itu sudah muncul. Saya sempat beberapa kali diskusi dengan teman-teman YouTuber. Ya kita juga membahas tentang ini. Isu ini kan dulu sudah pernah booming. Isu ini kan dulu sudah pernah booming. Isu ini kan dulu sudah pernah booming. Gosip ini juga sudah pernah booming di awal-awal kejadian. Sekarang dibahas lagi. Itu bukan hal yang aneh menurut kami para YouTuber. Ya, cuma ditambahi lebih mendalam aja dramanya. Dari siapakah keluar statement-statement isu-isu tersebut? Tidak lain tidak bukan dari para tersangka. Teman-teman boleh melihat beberapa jejak digital ya, dari Pak Yosef di media sosial. Karena yang memang di awal-awal kasus Subang yang tersorot adalah Pak Yosef. Lihat cara dia menyampaikan itu berbeda-beda. Bagaimana juga statement dari Bu Mimin. Coba teman-teman, jejak digital masih ada. Lihat di konten-konten YouTuber Subang. Ya, bagaimana dia berubah-berubah memberikan statement masalah baju, masalah dia datang ke Cijengkol melakukan hubungan, ya, dari bercak darah, ya, kemudian
terkait kayak adanya Abi di rumah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kita tambah lagi, tiba-tiba kok CCTV di tempatnya Arigi yang di toko itu katanya rusak, handphonenya hilang, ya, katanya diambil sama oknum, ya. Kemudian ada lagi statement SIM-nya juga katanya salah bikin SIM dan sebagainya. Drama-drama yang pada waktu di awal-awal kejadian kasus Jalan Cagak Subang itu sudah pernah muncul isu ada ingin menguasai uang 400 juta dan sebagainya. Kemudian ditambah isu-isu, ditambah bisik-bisik yang bisa saya bilang itu berasal dari para oknum yang coba menyampaikan kepada ya mungkin YouTuber, ya mungkin siapa yang mau dituju sama mereka untuk membingungkan publik. Itu sudah mereka olah, sudah mereka buat dari awal-awal kasus ini, teman-teman. Dari awal-awal kasus ini, dari isu keluarganya, waktu itu ada isu bahwa Danu itu akan ditumbalkan. Itu sudah ada di awal-awal kasus Subang, teman-teman. Ya, sampai katanya Danu dijanjikan ini itu sudah muncul. Ya, kenapa kok sekarang nggak muncul lagi isu itu? Ada isu itu. Isu Danu ditumbalkan dan dijanjikan beberapa uang gitu. Itu isu itu ada waktu itu. Isu itu ada, teman-teman. Ya, kenapa sekarang nggak ada lagi isunya? Ya, mau bikin isu seperti apa lagi? Dan itu keluar dari mana? Itu keluar dari, ya lihat aja jejak digital deh, teman-teman. Ya, jejak digital dari Pak Yosep yang paling gampang terlihat, yang paling gampang kita tonton karena ada di beberapa media sosial. Dari dia mengarahkan katanya pelakunya sudah disebutkan ya, ada 5 orang gitu ya, pelaku pengganti, kami ini pelaku pengganti katanya gitu kan. Ada 5 orang sebenarnya. Dalam persidangan apa buktinya? Yaitu berdasarkan penerawangan dukun, berdasarkan 5 orang itu datang pada waktu hari Senin, pada waktu hari Sabtu. Itu aja dasarnya. Kenapa kok saya tetap berprinsip ya, bukan gini. Saya tuh berkeyakinan memang sesuai dengan apa juga fakta persidangan juga, berkeyakinan mereka itu tersangkanya. Dan dalangnya ya sudah tertangkap itu. Kenapa kok saya menilai dan tetap berkeyakinan dengan hal tersebut? Karena gini gitu, teman-teman. Melihat dari berbagai kejadian yang saya alami dan saya lihat di lapangan, yang saya tahu di lapangan, bagaimana mereka membuat isu sedemikian rupa seolah-olah mereka bukan pelaku, bukan tersangka, tapi di dalam persidangan itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Di dalam persidangan itu tidak bisa membuktikan apa-apa bahwa mereka itu tidak bersalah. Nggak ada yang bisa kita saksikan gitu. Dan narasi itu akhirnya muncul keluar karena wah macam-macam. Ada yang ya ini kan isu-isu ini pasti teman-teman dengar, menyalahkan pengacaranya lah, kurang inilah kurang itulah, menyalahkan penyidik lah, menyalahkan jaksa lah, menyalahkan perangkat persidangan lah, semua disalahin. Ya, yang saya bingung ini, kalau misal narasi-narasi di luaran itu sangat kuat bahwa mereka itu bukan tersangka, kenapa di dalam persidangan tidak ada bukti satupun yang menguatkan bahwa mereka itu tidak terlibat, yang menguatkan bahwa mereka itu tidak melakukan hal tersebut? Itu nggak ada, teman-teman, dalam persidangan. Dan itu terus berlanjut sampai tingkat kasasi selesai pun, mereka sudah ingkrah pun 2 orang ini, sampai penangkapan Abi pun masih ada narasi-narasi, masih ada drama-drama yang bermunculan. Ya, dari kasus Peggy salah tangkap, ikut-ikutan salah tangkap. Kemudian drama menggali kembali isu-isu di masa lampau dengan tambahan-tambahan bumbu-bumbu. Itu saja sebenarnya. Ya, saya ngobrol dengan para YouTuber Subang, saya ya ketawa-ketawa aja melihat beberapa statement-statement di media sosial terkait pelaku sebenarnya, dalang dan sebagainya. Ya,
Kalau seandainya ada orang yang terlibat lagi yang belum terciduk, saya yakin, saya percaya ada. Tapi kalau berbicara siapa dalang dan sebagainya, sudah tertangkap dalangnya. Dalangnya sudah tertangkap. Tinggal mencomot-comot orang-orang yang terlibat aja. Ya, jaringan mereka kuat sekali, teman-teman. Ya, jaringan mereka sangat kuat sekali sehingga bisa memberikan isu, memberikan seolah-olah itu berita, seolah-olah itu drama itu menjadi benar gitu ya. Padahal itulah isu-isu atau cara-cara yang mereka lakukan untuk mengaburkan kasus ini, biar kasus ini berantakan. Karena kan pihak penyidik juga pasti melihat reaksi publik kan, ya, melihat reaksi masyarakat juga kan. Itu memang sengaja dibuat seperti itu menurut saya. Ya, sampai sekarang. Jadi kalaupun ada isu-isu drama-drama seolah-olah ada pelaku sebenarnya, salah tangkap dan sebagainya, itu sudah ada di masa awal-awal kasus Dahlan Cagak. Cuma dibungkus dengan bahasa-bahasa yang berbeda aja. Salah tangkap kan ikut-ikut bahasanya Peggy. Kalau dulu bilang adalah peran pengganti. Ya, kalau dulu peran pengganti, ada lagi dulu ditumbalkan, ya. Macam-macam, ada yang bilang pasrah, ya. Saya pasrah. Ya, ada yang bilang pasrah untuk dituduh menjadi pelaku, ada yang begitu dulu bahasa-bahasa mereka tuh. Ya, sekali lagi teman-teman, jejak digital tuh ada, silakan tonton aja. Bagaimana orang menyatakan bahwa Danu tuh berubah-berubah, jangankan Danu, ya, Pak Yosef juga berubah-berubah, samanya kan mereka sama-sama terlibat, sama-sama melakukan, ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama berubah-berubah. Statementnya berubah-berubah, bukan hanya Ramdhanu. Ya. Jadi kalau teman-teman yang memang tidak jeli terkait kasus ini, ya pasti akan terobang-ambing. Kadang ntar ikut percaya ke sini, ntar percaya ke sana. Ya. Kalau kami, ya. Saya pribadi lah, nggak usah mengajak yang lain. Saya pribadi menilai jaringan mereka memang sangat kuat dan tersangka ini memang bisa dibilang orang yang pemain lah. Mereka ini pemain. Mereka ini pemain, bukan orang sembarangan dalam dunia mungkin hal-hal kriminal, ya, berkaitan dengan pendirian yayasan. Saya rasa seperti itu. Karena begitu sulitnya kasus ini terungkap, ya. Begitu susahnya kasus ini terbongkar. Sampai ada statement dari Bu Dr. Hastri juga. Kasus apa, ditanya Deddy Corbuzier. Kasus apa yang paling membuat ada hands up atau menyerah? Kasus Subang. Seorang Dr. Hastri aja mengatakan bahwa kasus Subang itu membuat dia geleng-geleng kepala. Ya. Jadi teman-teman sekalian, cermati berita, cermati kabar, cermati info-info terkait kasus Subang ini dengan bijaksana, ya, dan selalu mengarah kepada fakta persidangan, kemudian mengarah kepada jejak digital yang sudah lalu-lalu. Teman-teman silakan nilai aja, ya. Masing-masing juga ya monggo-monggo punya pendapat, silakan. Tapi dari pribadi saya mengatakan bahwa drama apapun yang muncul, ya, isu-isu apapun yang muncul saat ini itu adalah kembangan dari isu-isu sebelumnya. Perkembangan dari modifikasi dari isu-isu di awal-awal kasus Subang. Ya, menurut saya itu hanya modifikasi aja dari para tersangka yang belum tertangkap. Ya, kita tidak berbicara dalang karena menurut saya dalangnya sudah ditangkap. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maaf ini mungkin agak berisik-berisik nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya. Mudah-mudahan mic-nya ini meredam ya, karena kita berbarengan dengan masjid yang sedang membangunkan sahur. Nah, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita akan kehilangan bulan yang penuh berkah ini. Ya, sebentar lagi akan kita merayakan hari kemenangan. Mudah-mudahan puasa kita selama 1 bulan ini juga berkah dan diterima, ya, dan menjadi kebaikan buat diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja ya teman-teman sekalian, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kritik dan saran dari teman-teman dan komentar teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya belum ada yang bisa dibalas atau terlewatkan, ya teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kawal terus kasus ini dan hati-hati dengan info-info yang harus kita cermati dan teliti lebih dalam, ya, terkait kasus Subang ini. Ingat, mereka ini sangat pandai, ya, menyeting sesuatu hal, ya, yang seolah-olah itu sepertinya benar, ya,
Jadi teman-teman pengawal kasus Subang harus lebih cermat lagi dalam menerima informasi terkait perkembangan kasus Jalan Saguling Subang. Kawal terus kasus ini sampai akhir dan kita berikan keadilan bagi kedua almarhumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.